Oke, jadi ini slide yang berisi informasi mengenai rencana pembelajaran semester AHP. Untuk adik-adik ketahui, ya, RPS untuk program studi TPHP ini memiliki jangka waktu 20 minggu dalam satu semester. Jadi kegiatan belajar mengajarnya atau KBM-nya itu jangka waktunya 20 minggu. Di mana dari 20 minggu itu nanti 2 minggunya digunakan 1 minggu untuk pelaksanaan UTS, ujian tengah semester, dan 1 minggunya lagi untuk pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester. Oke. Baik itu teori dan juga praktikum. Oke. Nah, ini adalah dokumen RPS tadi yang saya maksudkan, ya. Oke. Jadi RPS itu singkatan dari apa? Rencana pembelajaran semester. Nah, RPS ini ditetapkan ya secara resmi biasanya merupakan hasil diskusi dan argumentasi dosen-dosen yang terlibat dalam pembelajaran mata kuliah tersebut. Ya, contohnya, kalau untuk mata kuliah analisis hasil perkebunan, ini perhatikan mata kuliahnya. Analisis hasil perkebunan ya dengan kodenya semesternya 3, beban kreditnya 3 total ya. 1 itu beban kredit teori, 2 beban kreditnya SKS. Itu ditetapkan disusun oleh 3 orang dosen, yaitu Bu Ledi ya, Bu Feni dan saya sendiri. Kemudian kita lihat deskripsi mata kuliah AHP ini. Jadi AHP atau analisis hasil perkebunan ini adalah mata kuliah yang membahas, lihat ya, isinya apa saja yang dibahas. Pertama, konsep-konsep dasar mengenai analisis bahan atau analisis sampel. Kemudian prinsip-prinsip dan prosedur analisis yang mencakup pertama, analisis air, kedua analisis kadar abu, beberapa jenis analisis karbohidrat, analisis kadar protein, analisis lemak, baik itu kualitatif dan kuantitatif, kemudian nanti analisis vitamin, dan analisis beberapa BTP, bahan tambahan pangan, ya, dengan berbagai metode dan aplikasi metode tersebut pada berbagai bahan hasil perkebunan serta produk olahannya atau produk turunannya. Oke. Nah, deskripsi ini atau istilahnya konten mata kuliah ini ya, isi mata kuliah ini nanti diterjemahkan atau dijabarkan baik dalam bentuk teori pembelajaran teori yang 1 SKS, dan tentu saja dalam bentuk pembelajaran praktek atau praktikum sebanyak 2 SKS. Kemudian secara umum ya, ketika adik-adik telah selesai mengikuti mata kuliah ini ya, AHP, nah diharapkan nanti adik-adik memiliki pertama pengetahuannya ya, sainsnya adik-adik dapat ya. Misalnya apa? Misalnya kalau ingin menentukan kadar air secara termografimetri, apa prinsip-prinsip dasarnya termografimetri? Nah, itu ilmunya, pengetahuannya. Kemudian tidak dari segi pengetahuan juga yang diharapkan untuk adik-adik dapat miliki atau ketahui, juga dari segi skill, keterampilan. Ya. Nanti diharap di laboratorium bisa melakukan misalnya analisis kadar air atau analisis kadar abu dan yang lain-lain. Serta yang paling penting menurut saya ini sifat profesionalisme. Contohnya apa sifat profesionalisme itu? Tanggung jawab ya, disiplin, tepat waktu, lagi
kerja keras, kerja sama tim, dan lain-lain. Jadi ini bagian yang menurut saya paling penting ya. Selain pengetahuan dan keterampilan, adik-adik harus memiliki ini semua ya. Yang yang adik dapatkan ya setelah mengikuti AHP ini ya. Jadi tidak ada gunanya adik-adik dapat pengetahuannya, keterampilannya dapat, tapi ini nggak dapat. Wah, ini sangat berbahaya ya. Jadi ini juga harus dilengkapi dengan ini. Ya. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan sifat profesionalisme dalam hal apa? Tentu saja terkait dengan konteks menganalisa komposisi kimia pada bahan hasil perkebunan dan produk olahannya atau produk turunannya. Nah, pengetahuan, keterampilan, sifat profesionalisme dijabarkan lagi satu-satu adik-adik ya menjadi 8 poinnya. Nah, jadi ini rinciannya ya, rincian dari pembelajaran umum ini ya. Pertama nih contohnya, adik-adik harus memiliki nanti ya sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya. Dan yang terakhir ini adik-adik bisa lihat menguasai prinsip-prinsip teori pengujian mutu hasil perkebunan secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Ya, mungkin nanti tidak bisa kita dapatkan semua ya karena keterbatasan waktu. Nggak mungkin juga kita dapat secara fisik, kimia, mikrobiologi. Tapi paling tidak beberapa aspek ini bisa adik-adik kuasai prinsip-prinsip dasar pengujiannya. Oke. Kemudian juga setelah hasil suara saya masih bisa didengarkan? Masih bisa, Pak. Oke. Kemudian juga umum ini dijabarkan lagi secara khusus ya. Ya, bahwa nanti secara khusus adik-adik ini mengarah kepada temanya, topiknya ya. Yaitu apa? Keterampilan di bidang analisis kadar air, kadar abu, dan sebagainya. Nah, itu secara hasil pembelajaran secara khusus atau spesifik. Dan ini pun nanti diuraikan lagi. Sama seperti hasil pembelajaran umum. Oke, kita lampaui ya. Kita masuk ke sini saja. Metode dan bobot penilaian. Nanti dokumennya saya upload di grup ya. Kalau adik-adik mau pelajari lebih lanjut, ada. Nah, metode dan bobot penilaian mencakup dua bagian. Pertama, bagian teori. Yang kedua, bagian praktek. Nah, untuk teori, akan dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial, diskusi, latihan soal, ada tugas terstruktur atau kuis, dan tentu saja ujian, baik itu UTS dan UAS. Oke. Dan masing-masing metode ini nanti punya komponen ya. Demikian pula bagian praktek, ada komponen praktek ya. Ada asistensi, ada pre dan post test, ada pelaksanaan prakteknya dan ada responsi. Nah, untuk pelaksanaan praktek ini nanti dijabarkan penilaiannya, bobot penilaiannya dijabarkan dalam bentuk biasanya laporan praktikum ya. Oke. Nah, untuk bobot penilaian dijabarkan lebih lanjut di bawahnya. Ini contoh teori 40% terbagi menjadi aktivitas sekian persen dan seterusnya. Lalu adik-adik perhatikan ini praktek lebih besar ya dari teori 60% juga dijabarkan dalam komponen-komponen yang lebih lanjut. Data refleksinya ya seperti ini ya. Silakan dicari ya. Beberapa kalau ada bisa saya berikan dalam bentuk e-book, electronic book ya, dalam bentuk soft copy. Biasanya PDF bisa saya berikan, tapi tidak semuanya saya ada, hanya beberapa saja yang ada. Sisanya mungkin adik-adik bisa cari dari sumber-sumber yang lain. Nah, itu sekilas ya. Sekilas atau singkat mengenai RPS. Nah, uraian lebih detail kita masuk ke halaman berikut. Nah, ini ya.
Di halaman berikut ini langsung dijabarkan adik-adik jadwal pelaksanaannya ya per minggu. Ya, mencakup ini masuk minggu keberapa dan pada minggu keberapa ini nanti durasi waktunya berapa lama. Kalau untuk kuliah teorinya, ini teori ya. Yang dibawa aja untuk durasi praktikumnya. Kemudian setiap komponen, baik itu kuliah dan praktikum, ya, untuk setiap topik, ya, nanti akan ditegaskan, akan dijabarkan. Capaian pembelajarannya harus apa? Contoh ini ya, pada minggu pertama, berarti hari ini ya, minggu pertama ya, dan minggu berikutnya, berarti minggu depan ya. Berarti tanggal berapa minggu depan? Tanggal 20 September. Nah, jadi minggu ke-1 dan kedua ini adalah pembelajaran pada hari ini 13 September dan 20 September ya. Nah, kuliahnya ini sekian menit ya. Yang adik-adik alami yang adik-adik tatap muka dengan saya seperti ini ya, yang K saja ini. 2 kali 1 kali 45 menit berarti 90 menit ya. Makanya di dalam jadwal adik-adik ya yang saya upload kemarin dan mungkin adik-adik juga sudah dapat dari Kaprodi itu, saya mengalokasikan waktu untuk kuliah teorinya adalah 90 menit mulai dari jam 8.30. Betul enggak? Betul, Pak. Ya, lalu sampai jam 10 walaupun di bagian 45 menit kedua itu tertulis praktek ya. Itu saya buat jadi kuliah teori ya karena teorinya menurut RPS harus 90 menit. Jadi saya sesuaikan dengan RPS ya. Oke, jadi adik-adik harus mengikuti yang ini ya. Jadi kuliah kita tadi harusnya tadi jam 8.30 sampai jam 10. Nah, ini 90 menit adik-adik ya, sama dengan ini. Ya. Ya, itu kuliahnya. Sedangkan TS-nya tugas terstruktur, TM tugas mandiri ini sifatnya opsional ya. Ya. Bisa diadakan, bisa tidak. Dan pelaksanaannya ini di luar jam tatap muka ya, di luar pertemuan adik-adik dengan dosen. Ya. Apakah itu tugas terstruktur yang kalau didurasikan waktunya 120 menit 2 jam, dan tugas mandiri durasi waktunya juga 120 menit atau 2 jam. Nah, ini opsional, bisa ada, bisa tidak. Ya. Dan ini berlangsung di luar tatap muka, ya. Jadi di luar kuliah teori saat ini. Nah, nanti setiap topik ya, ini ada target capaian pembelajarannya ya. Contohnya ini ya, untuk minggu pertama dan kedua, adik-adik atau mahasiswa diharapkan mampu katanya ya memahami kontrak pembelajaran. Apa itu kontrak pembelajaran? Ya, RPS ini namanya kontrak pembelajaran ya. Kontrak itu kan secara umum pengertiannya perjanjian ya. Jadi perjanjian antara saya sebagai dosen dan adik-adik sebagai mahasiswa ya. Diwujudkan dalam bentuk RPS, perjanjian atau kontraknya bahwa saya wajib masuk pada minggu pertama dan kedua dengan materi yang telah ditentukan. Kalau berhalangan tentu harus diganti. Oke. Jadi kalau jam itu nanti bisa menyesuaikan saja ya jam. Yang penting durasi waktunya itu diusahakan sama yaitu 90 menit. Nah ini ya, jadi makanya hari ini saya sampaikan ini nih, kontrak pembelajaran atau RPS ya. Nah, kemudian juga nanti insya Allah karena saya untuk materi ini mencakup 2 minggu, nanti minggu depan ya tanggal 30 ya saya akan menyampaikan materi ini, konsep dasar analisis ya. Jadi untuk minggu pertama ini penjelasan mengenai RPS, minggu depan kita sudah masuk materi bab 1 konsep dasar analisis. Nah, kemudian bentuk pembelajarannya ada bisa lihat di sini, sudah ada tugasnya. Ini dosennya tim dosen, tentu saja ini sesuai dengan dosennya nanti. Kalau 3B ini saya. Kemudian indikator kriteria penilaian adik-adik bisa lihat di sini. Ya.
Kemudian bobot penilaiannya secara keseluruhan adalah 5%. Referensinya nanti mengacu pada referensi 1 dan seterusnya, sesuai tadi ya. Ya contohnya ini 13, berarti mengacunya ke sini referensinya ya. Oke. Bagaimana dengan praktikum? Ya sama, kurang lebih saja. Jadi diharapkan dalam minggu ini ya dan minggu berikutnya ya pada sesi praktikum atau komponen praktikum nanti kuliah praktikum ya adik-adik sudah masuk ke materi ini, pengenalan peralatan dan good laboratory practice ya. Metodenya asistensi ya, timnya tim dosen, kemudian indikator kriterianya bisa dilihat dan seterusnya. Nah, jadi begitu ya cara membacanya ya. Berarti ini kalau kita sesuaikan dengan waktu ya hari ini ya 13 September dan Senin depan tanggal 20 September. Jadi materi minggu ke-1 ke-2 harus selesai ya. Walaupun demikian adik-adik terkadang terjadi keterlambatannya ya karena kondisinya terpaksa ya, tidak bisa dihindari ya. Nah, nanti kalaupun nanti ada pergeseran mohon dimaklumi ya. Tapi tetap akan diselesaikan sesuai dengan RPS-nya. Nah, 2 minggu selanjutnya nanti ya, setelah 2 minggu dari sekarang, ya sama minggu depan, lalu 2 minggu berikutnya, kita akan melaksanakan kuliah pembelajaran yang berbeda ya, pembelajaran yang berbeda dengan topik yang berbeda maksud saya ya. Sama ini ya, jadi setiap minggunya kita tetap 90 menit ya. Ya untuk teori. Oke. Dan untuk praktikum ini ya berapa nih? 4 kali 135. Nah, adik-adik bisa kalikan sendiri berapa menit. Oke. Nah, diharapkan nanti udah minggu ketiga dan keempat kita sudah menyelesaikan materi ini. Analisis kadar air ya. Ini sebab-sebabnya ya. Bisa adik-adik baca sendiri dan adik-adik bisa mempersiapkan di rumah. Bisa dicari bahan-bahan pustaka penunjang ini ya. Di luar dari, tentu saja di luar dari materi yang saya sampaikan. Di luar dari bahan slide yang saya sampaikan, adik-adik bisa mencari bahan sebanyak mungkin yang ada kaitannya dengan materi ini. Dan tentu saja materi-materi yang lain. Kemudian praktikumnya kita sinkronkan ya. Praktikumnya juga berkisar tentang analisis kadar air. Ya. Oke. Kemudian 2 minggu selanjutnya, berarti sudah 6 minggu ya, 6 minggu pembelajaran. Kita masuk materi yang lain lagi, yaitu analisis kadar abu. Kemudian, nih, masuk ke minggu ke-7. Ini lebih detailnya 7, 8, 9 ya. Jadi masuk minggu ke-7, 8, dan 9 kegiatan belajar mengajar semester 3 ini. Kita masuk ke materi yang berjudul analisis karbohidrat beserta sub-subnya ya. Oke, kemudian praktikumnya sinkron ya, sesuai dengan materi karbohidrat ya. Ada nanti analisis kadar gula reduksi dan analisis kadar serat kasar tanaman. Kemudian minggu ke-11 dan 13 ya. Nah, di mana tadi posisi dari ujian tengah semester? Nah, biasanya ujian tengah semester itu masuk ke minggu ke berapa? Ke minggu ke-10 adik-adik ya. Minggu ke-10 nanti masuk ujian tengah semester. Tadi nggak dijelaskan ya. UTS itu masuk minggu ke-10. Ya. Ya, UTS masuk minggu ke-10 ya, sebelumnya. Kemudian nanti setelah UTS kita masuk minggu 11, 12 dan 13, materinya sudah baru lagi. Analisis kadar protein. Kemudian minggu ke-14, 15 dan tentu saja 16 kita masuk ke topik yang baru. Analisis lemak dan minyak.
Sama praktikumnya juga demikian. Ya. Praktikumnya juga terkait dengan lemak atau minyak. Kemudian minggu ke-17 ya, kita masuk ke analisis kadar vitamin. Ya. Oke. Nah, untuk minggu ke-18 dan 19 ya, kita masuk topik yang baru yaitu analisis bahan tambahan pangan atau yang disebut singkat dengan BTP disertai dengan praktikumnya ya. Kemudian sama ya, untuk praktikum yang ke-19 ya, ini ya kita sisipkan nanti responsi atau yang kita kenal dengan ujian praktek. Ya. Kemudian minggu 20 masuk pada pelaksanaan UAS, ujian akhir semester. Jadi bahan-bahan UTS itu adalah bahan-bahan materi yang disampaikan sebelum UTS, sedangkan bahan-bahan UAS adalah materi yang disampaikan, materi kuliah yang disampaikan setelah UTS namun sebelum UAS. Jadi sama prinsipnya. Oke. Saya rasa demikian adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Silakan. Halo? Iya Pak, halo. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk terkait jadwal praktikumnya itu kan berarti kalau kita masuk ke laboratorium itu dibagi menjadi 2 kelompok itu ya Pak? Ya. Nanti Berarti dalam ya, teruskan. Ya. berarti dalam satu hari praktikum itu misal di kelas B kan ada 27 orang Pak. Ya. Berarti setengahnya dulu masuk, setelah itu setengahnya masuk lagi di kloter Ya. kedua gitu ya Pak? Ya. Tapi nanti saya jelaskan, saya buat susun dulu ya rencananya, karena saya punya rencana yang berbeda dari itu. Tapi nanti saya jelaskannya, namun tidak bisa sekarang. Saya simulasikan dulu. Rencana saya malah minggu ini separuhnya yang masuk, minggu depan separuhnya yang masuk. Mengapa demikian? Karena rata-rata kita tidak cukup waktu kalau untuk AHP itu ya, kalau sampai bergiliran dalam satu hari. Karena acara praktikumnya lama sekali ya. Contohnya kayak pengukuran kadar air itu nggak bisa hanya sekedar sampai jam 2.30. Biasanya sampai jam 5, bahkan sampai maghrib biasanya. Tapi nantilah ya, secara teknis itu nanti akan saya susun lagi. Saya coba simulasikan dulu ya. Baik Pak, Oke. terima kasih Pak. Tapi pada intinya tidak menutup kemungkinan juga kalau praktikum nanti ada yang daring. Karena diperbolehkan. Cuman tidak boleh, yang daring itu tidak boleh melebihi 50% dari minggu pertemuan. Jadi kalau kita ini kan ada 20 minggu pertemuan ya untuk praktikumnya. Maka yang daring itu hanya boleh separuhnya, 10. Jadi 10 itu masih dimungkinkan untuk dilaksanakan praktikum daring. Sedangkan 10-nya itu praktikumnya harus di lab. Tapi saya akan ini dulu. Saya bahas dulu ya. Saya akan simulasikan dulu mana jenis-jenis praktikum yang bisa daring, mana praktikum yang tidak bisa daring. Karena untuk AHP ini ya agak susah juga kalau praktikumnya harus daring ya. Tapi nanti akan dicoba nanti ya. Kalau untuk teori adik-adik, saya berencana untuk daring terus ya. Bisa? Setuju? Halo? Bisa Pak. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, kalau untuk teori saya rencanakan daring saja karena memang tidak butuh tatap muka ya. Kecuali ada tadi praktikum, ada beberapa materi yang memang tidak bisa dilaksanakan daring, harus di laboratorium ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan ada pelaksanaan praktikum yang juga daringnya. Tapi nantilah ya, kita gojok dulu.
kita diskusikan dulu mana yang bisa daring, mana yang harus di laboratorium. Oke. Nah, untuk minggu ini sementara ya kita anggap ya praktikumnya daring lah ya, karena biasanya minggu pertama yang baru penjelasan mengenai RPS ini ya. RPS ini kan mencakup kuliah teori dan praktikum ya. Jadi praktikumnya juga dianggap dilaksanakan, tapi ya dianggap daring lah ya. Berarti kita praktikum sudah 1 kali daring ya minggu. Dan yang daring itu nanti tidak boleh lebih dari 10 ya. Minimal harus maksimal harus 50%. Berarti harus 10 minggu. Tidak boleh lebih dari 10 minggu yang daring. Paham adik-adik? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak.